Kebijakan pemerintah pusat yang memangkas dana transfer ke daerah atau berpotensi melemahkan kemandirian fiskal daerah. Sebab mayoritas pemerintah daerah di Indonesia masih sangat bergantung pada alokasi dari pusat. Rata-rata daerah hanya mampu mengumpulkan sekitar 30% anggaran pendapatan dan belanja daerah dari pendapatan asli daerah. Sisanya, sekitar 70% ditopang oleh TKD. Baik dalam bentuk dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil hingga dana desa. Ya, ini memang kebijakan pemangkasan TKD ini memang ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan. Pertama, memang di pusat target pendapatan terutama dari sektor pajak itu mengalami stagnasi, tidak mengalami kenaikan yang signifikan, sehingga ruang fiskal semakin terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua, belanja negara itu semakin meningkat, apalagi dengan adanya MBG yang serapannya atau alokasinya itu sangat besar. Itu yang kemudian menjadikan antara pendapatan lebih kecil dari belanja yang dikeluarkan, sehingga seringkali mengalami defisit. Dan sampai September ini misalnya yang disampaikan oleh Pak Menkyu itu defisit sampai September 2025 ini sudah mencapai 370 sekian triliun semacam itu. Dan ini memang menjadi alarm bagi pemerintah pusat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya menduga Menteri Keuangan itu sudah mempelajari dan mengevaluasi anggaran-anggaran trans TKD itu yang ke daerah bagaimana kinerjanya. Nah, selama ini menurut Kementerian Keuangan dana transfer ke daerah lebih banyak digunakan kurang efisien. Bahkan misalnya untuk belanja operasi dan pegawai. Nah, ini yang menjadikan efisiensi di daerah kemudian cukup tinggi dan menjadi perhatian bagi pemerintah pusat. Dan ini dengan adanya pemangkasan TKD ini menjadi tantangan bagi kepala daerah, bagaimana dia bisa mengatur dan menyusun anggaran daerah agar lebih proporsional, lebih rasional, dan lebih objektif dengan kondisi yang sebenarnya. Dan saat ini misalnya di bulan-bulan September, Oktober ini sedang provinsi daerah itu sedang menyusun RAPBD 2026, dan ini harus disusun secara lebih cermat dengan adanya kebijakan pemangkasan dan langkah-langkah strategis apa yang harus dilakukan sudah muncul di dalam penyusunan RAPBD 2026 mendatang. Dana transfer dari pusat ke daerah sudah berkurang, ya tentunya saya juga menyadari ini ada kebijakan pusat. Saya tidak bicara siapa yang salah, tapi ini dampak yang kami rasakan di daerah ini juga sangat memprihatinkan, ya. Otomatis kami juga harus menyesuaikan dengan efisiensi. Nah, dampak-dampak yang di pusat kan ya sudah bukan rahasia umum lagi toh. Beban negara sudah cukup tinggi terhadap untuk utang-utang negara. Yang kedua juga pendapatan asli negara juga sudah sedikit banyak mulai ada pengurangan. Yang paling itu kan adalah tanggung jawab untuk beban utang negara. Nah, karenanya pemerintah membuat kebijakan, ya kami ya intinya ya agak prihatin. Sebenarnya tidak harus terjadi semacam begitu. Karena urusan transfer keuangan negara, keuangan pusat ke daerah ini kan juga salah satu menjadi potensi untuk mendorong dari sektor-sektor pembangunan yang sudah direncanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Akhirnya kita harus melakukan lagi reschedule itu. Nah, ini seharusnya tidak harus terjadi gitu. Dari 546 daerah otonom, sekitar 400 daerah tidak mandiri fiskal. Hanya sekitar 100 daerah yang bisa dibilang mandiri. Kondisi ini merupakan konsekuensi dari sistem perpajakan yang berlaku. Pajak-pajak besar seperti pajak penghasilan dikelola oleh pemerintah pusat. Sedangkan daerah hanya diberikan kewenangan memungut pajak dengan potensi terbatas. Menurut saya dengan adanya kebijakan pemotongan TKD dari pemerintah pusat ini menjadi tantangan sendiri bagi para kepala daerah baik provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia termasuk di Jawa Timur. Salah satu yang harus dilakukan oleh para kepala daerah adalah dengan melakukan efisiensi anggaran, terutama di dalam
belanja ya. Itu yang pertama. Yang kedua, harus memiliki kebijakan-kebijakan yang lebih inovatif dan kreatif di dalam mendapatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah. Ini yang harus dipompa agar kemandirian fiskalnya semakin meningkat, sehingga sehingga akan bisa berpengaruh terhadap kemampuan belanja ke depan. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kita mendorong kepala daerah perlu mendorong bagaimana optimalisasi kinerja dari badan usaha milik daerah. Nah, selama ini di pemerintah provinsi maupun kabupaten kota memiliki beberapa BUMN ya, baik yang induknya maupun anak, bahkan ada cucunya. Nah, bagaimana kinerja mereka? Kalau misalnya kinerjanya positif dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, itu patut untuk kita apresiasi. Tapi kalau misalnya ada BUMN yang sifatnya itu adalah anak cucu dan cicit misalnya, dan kemudian tidak mampu memberikan kontribusi terhadap PAD, maka ya tidak usah dikasih penyertaan modal misalnya, harus di merger atau harus dilikuidasi, sehingga ini akan meringankan beban keuangan daerah. Itu salah satu efisiensi yang perlu dilakukan, dan optimalisasi terhadap pendapatan daerah. Satu hal lagi yang harus dilakukan sebagaimana instruksi Presiden ya, Perpres nomor 1 tahun 2005 tentang masalah efisiensi, ini menjadi tantangan bagi kepala daerah. Bagaimana dia harus merekonstruksi ulang terkait dengan struktur APBD di daerah masing-masing. Anggaran-anggaran yang tidak perlu ya, anggaran yang tidak perlu, saya kira perlu untuk dipotong dan kemudian dipangkas maksudnya, dan kemudian dialihkan untuk kebutuhan-kebutuhan dasar masyarakat. Dengan kebijakan-kebijakan yang lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih prudent, saya kira ini akan bisa menyehatkan ruang fiskal di daerah, sehingga dampak TKD terhadap daerah setidaknya bisa diminimalisir, tidak memberikan dampak yang lebih luas terhadap keuangan daerah, terutama terkait dengan hal-hal yang terkait dengan masalah pelayanan publik semacam itu. Sekarang untuk biaya istilahnya belanja barang dan jasa itu jelas sudah kita kurangi ya, termasuk untuk belanja infrastruktur ya otomatis juga mengalami pengurangan ya. Intinya itu, jadi sudah mengalami efisiensi sangat besar. Nah, termasuk otomatis hal-hal yang hubungan dengan masalah yang penting gini, urusan wajib itu menjadi hal yang utama ya, terutama pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan itu utama. Nah, yang lain itu kan sifatnya kan hanya untuk penunjang. Nah, selama itu masih bisa bahasa depending ya. Nah, kami pun juga intinya tidak menjadi persoalan ya. Yang jadi persoalan itu tadi, kenapa begitu sangat drastis anggaran ini kita dikurangi ya. Satu sisi ya, saya juga harus mengkritik pemerintah. Kadang-kadang di pusat ini juga sudah melakukan efisiensi, tapi dalam sistem struktur pemerintahan pusat ini kan ya, kalau bahasa saya pribadi kan masih terjadi obesitas tuh, terutama dalam kedudukan kelembagaan pemerintah tinggi ya, di kementerian sangat cukup tinggi gitu loh. Nah itu. Nah yang berikutnya, kami juga teman-teman yang ada di DPRD ini juga salah satunya terkait dengan masalah anggaran-anggaran yang hubungan dengan masalah untuk kepentingan BUMD kan juga kita evaluasi sekarang. Ya istilahnya dana penyertaan untuk modal di BUMD kan juga kita kurangi sekarang. Itu salah satu akibat daripada kurangnya anggaran ya, transfer anggaran pusat ke daerah. Jadi kita yang di Jawa Timur jelas kami akan menyesuaikan. Tidak mungkin ini dipaksakan. Kalau dipaksakan pasti kolab. Ini pun secara efisiensi itu masih terjadi defisit. Nah, kami kemarin sudah melihat dari hasil KUA PPAS ya, itu pun masih terjadi defisit gitu. Ini masih harus ada pengurangan lagi. Intinya itu. Cuma ya konsekuensinya khususnya dalam konteks pembangunan infrastruktur ini juga akan menjadi dampak. Nah, kecuali nanti kalau hubungan dengan masalah infrastruktur, misalkan ada sharing dengan para pelaku usaha investor, misalkan untuk membangun infrastruktur jalan, ya toh, ada sharing. Terus ada lagi fasilitas pemerintah
kaitan dengan masalah pelabuhan misalkan, ya toh. Kalau pemerintah untuk menutupi kekurangan melibatkan investor ikut serta dalam pengelolaan kepelabuhan, kenapa tidak? Ini kan juga salah satu terobosan dari pemerintah provinsi. Yang penting sekarang adalah kontrol, ya, mengawal daripada anggaran provinsi dari semua aspek, itu yang penting. Yang penting lagi jangan sampai adanya kebocoran, ya, jangan sampai ada kebocoran dari tata kelola keuangan yang ada di Jawa Timur. Ya, kita tahu sekarang kan belum selesai toh dengan kejadian kebocoran dengan dana hibah segala itu. Nah, ini pun saya juga berharap segera mungkin harus dituntaskan. Yang penting kita punya komitmen, ya, bagaimana ke depan ini jangan ada lagi kebocoran-kebocoran yang sudah pernah terjadi. Kita intinya apa? Semua itu untuk rakyat, ya. Saya pun tidak terlalu berlebihan, ya. Saya pun juga sebagai wakil rakyat juga punya kekurangan, kelemahan, tapi bukan semata-mata harus kami menghindar, tidak. Kami tetap ingin memperbaiki apa yang memang perlu untuk diperbaiki. Kami pun juga tidak anti kritik yang kira-kira memang masyarakat untuk memberikan satu kritik membangun di dalam penyempurnaan semua program-program ada di Jawa Timur dan khususnya yang terjadi di DPRD. Kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang akan memangkas TKD sebesar 40% pada 2026 justru kontraproduktif. Sebab, semakin besar porsi APBN yang ditahan pusat, semakin kecil ruang gerak daerah dalam membiayai layanan dasar publik. Oh pasti, dari RAPBD 2026 sudah jelas, tadi yang saya sebutkan, sudah terjadi namanya efisiensi, ya, sudah ada efisiensi, termasuk di DPRD sendiri satu contoh, untuk belanja barang itu sudah sangat kurang separuh lebih, Mas, separuh lebih. Nah ini perlu ada komitmen. Nah, semua kan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Nah, termasuk belanja infrastruktur itu juga akan mengalami kekurangan, terutama belanja tentang barang dan jasa itu juga mengalami kekurangan. Semua disesuaikan. Nah, termasuk dana dan belanja hibah itu juga harus ada penyesuaian, tidak bisa dipaksakan. Nah, ini kan juga salah satu dampak daripada kurangnya transfer keuangan pusat ke daerah. Jadi sudah, Mas. Jadi intinya kami sudah menyesuaikan, ya. Ini kan belum masuk ke bicara lebih detail tentang pembahasan, ya. Baru kita melakukan semacam brainstorming, ya, dalam konteks KUA-PPAS gitu. Nah, dari KUA-PPAS itu nanti menjadi salah satu bahan untuk pembahasan RAPBD yang menjadi putusan, ya, bersama terkait APBD 2006. Jadi sekali lagi kami sudah mengantisipasi terkait dengan masalah efisiensi anggaran pemerintah Provinsi Jawa Timur di tahun 2006. Ya, sambil berjalan nanti kita juga akan evaluasi. Pemangkasan TKD dapat berdampak langsung pada kualitas layanan publik, mulai dari jalan kabupaten yang terbengkalai, rumah sakit daerah kekurangan obat, hingga infrastruktur dasar yang terhambat. Ya, beban pembiayaan infrastruktur yang terkait dengan antar provinsi itu akan menjadi tanggung jawab pusat, kan sesuai dengan regulasi bahwa infrastruktur yang antar provinsi itu akan menjadi tanggung jawabnya pusat. Tapi infrastruktur yang terkait dengan antar daerah kabupaten kota itu akan menjadi tanggung jawabnya si provinsi, dan infrastruktur yang terkait dengan daerah itu sendiri di kabupaten atau kota itu akan menjadi tanggung jawab dari kabupaten kota itu sendiri. Memang ini harus ada pembagian yang lebih berkeadilan terkait dengan masalah infrastruktur di daerah, karena ini menyangkut dengan kehidupan masyarakat daerah, dan itu akan berdampak terhadap bagaimana ekonomi di daerah bisa jalan dengan dukungan infrastruktur yang lebih memadai semacam itu. Pemerintah daerah juga harus bisa mencari inovasi pendapatan. Daerah dengan potensi wisata atau industri besar mungkin bisa berinovasi, tetapi sebagian besar kabupaten lain dengan basis ekonomi lemah akan sulit mengembangkan pendapatan asli daerah.